Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dowling sempat berpikir, apakah ledakan aura ki biru gelap tadi berasal dari tengkorak di dinding goa itu. Namun, dia tidak merasakan ada yang istimewa dari tengkorak tersebut. Tengkorak itu tidak memberikan aura ki apapun. Itu hanyalah tengkorak biasa. Seketika, Dowling pun menjadi bertanya-tanya asal aura ki yang tersendat-sendat tadi. Kemudian, Dowling teringat bahwa ayahnya pernah mengatakan bahwa hal yang tidak menyenangkan sering terjadi di sebuah tambang kuno. Ayahnya dulu pernah mengatakan bahwa jika Dowling menemui sesuatu seperti itu, dia menyarankan agar Dowling tidak melanjutkan perjalanannya. Jika tidak, maka Dowling akan menemui akhir yang tragis. Dowling pun seketika menjadi bingung apa yang harus dilakukannya. Tetapi dia kembali teringat bahwa ayahnya sering membodohinya tidak cuma sekali, tetapi 2 kali. Itu pun ayahnya melakukannya dengan sengaja untuk membuat Dowling takut pada bahaya. Kemudian Dowling mengepalkan tangannya dengan semangat dan berteriak bahwa dia tidak akan mempedulikan apapun. Bagi Dowling, tidak mudah untuk mencapai sana. Bahkan jika di dalam sana adalah sarang harimau, maka dia pun akan masuk dan mengundang sedikit bahaya. Dalam perjalanan, Dowling sudah melihat banyak tulang, tetapi dia menjadi penasaran apa yang membunuh mereka. Tiba-tiba, ada suara angin yang numpang lewat ke dalam goa itu. Mendengar itu, Dowling melihatnya. Dia menjadi sangat waspada dengan sekitarnya. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Dowling merasakan ada hal aneh pada goa tersebut. Meski tambang goa itu jadi lebih dalam, tapi aura ki gelap juga menjadi semakin tebal. Dowling pun merasakan seseorang yang sedang memperhatikannya. Dan Cerpelai Spirit itu terus merengek saat mulai memasuki gua, dan sekarang jauh lebih dalam mereka memasuki goanya. Berdasarkan pendirian, Cerpelai Spirit secara alami bersifat pemalu dan sensitif. Jika ada bahaya, maka Cerpelai Spirit itu akan lebih waspada. Dowling tiba-tiba berpikir bahwa mungkin dia yang terlalu curiga dan waspada. Seketika, Dowling tiba-tiba berhenti. Dia melihat ada sebuah cahaya yang bersinar di depan. Dowling sempat berpikir bahwa mungkinkah dengan adanya cahaya di depan, maka dia mendekati akhir dari goa tersebut. Dowling dan Cerpelai Spirit berlari dan bergegas untuk melihat cahaya yang bersinar. Hingga sampai pada ujungnya, Dowling menjadi sedikit terheran. Menurut Dowling, bagaimana bisa ada bangunan di bawah tanah? Dowling berpikir bahwa sekarang dia bisa merasakan kalau di belakang pintu itu ada aura ki kuno dan juga mengerikan. Seperti memperingatkannya kalau dia mengambil langkah lainnya, maka dia akan mati. Reaksi Dowling berbanding terbalik dengan Cerpelai Spirit. Cerpelai Spirit malah terlihat senang dengan sesuatu yang ada di balik pintu itu. Dowling menjadi terheran melihat reaksi Cerpelai Spirit. Tanpa mempedulikan Dowling, Cerpelai Spirit berlarian dengan riang dan gembira ke arah pintu itu. Tetapi Dowling berteriak untuk mengingatkan Cerpelai Spirit agar jangan berlarian karena bisa saja ada bahaya di sekitar itu. Dowling menyusul Cerpelai Spirit dan mendorong pintu itu hingga terbuka sambil memanggilnya. Dowling menjadi terkejut melihat isi ruangan tersebut. Di ruangan itu terdapat sisa aura ki dari Mythical Beast. Dowling sempat bertanya-tanya, apakah ini yang ditunjukkan oleh metode Swallowing the Heaven padanya. Aura ki menakutkan yang dirasakannya di luar pintu berasal dari ruangan sana. Dowling menjadi sedekat itu dengan sisa ki Mythical Beast. Aliran ki-nya membuat paru-paru dan jantung Dowling mendidih. Dowling berpikir bahwa jika dia menyentuh ki-nya, maka dia akan tercabik-cabik seketika. Dowling tidak bisa melewati pembatas ki-nya. Itu mustahil dengan kekuatannya sekarang. Meskipun Mythical Beast tersebut sudah mati,
Tapi aura Qi sisanya tidak membiarkannya untuk dilanggar. Dan bagi Dowling, itu sangat menginspirasi. Seketika Dowling tersadar bahwa dia hampir lupa mencari Cerpelai Spirit. Dowling berteriak sekuat mungkin untuk memintanya keluar dari sana, karena di sana berbahaya. Cerpelai Spirit berada di atas tulang Mythical Beast yang bahkan Dowling tidak bisa menembus batas aura Qi-nya. Dowling menjadi heran bagaimana bisa Cerpelai Spirit berada di dalam sana. Lalu Dowling berpikir dan menganggap mungkin karena Cerpelai Spirit adalah makhluk spirit. Oleh karena itu, sisa Qi Mythical Beast tidak menyakitinya. Cerpelai Spirit menemukan 3 tetes darah di atas tulang belulang. Dowling sontak terkejut ketika melihat darah tersebut, karena darah itu adalah darah True Mythical Beast. Cerpelai Spirit keluar dari dalam pembatas Qi dan menghampiri Dowling. Dowling masih tidak menyangka bahwa itu benar-benar darah sejati Mythical Beast. Dan darah sejatinya diambil oleh Cerpelai Spirit. Cerpelai Spirit berbicara kepada Dowling dengan wajah yang bahagia. Dowling menganggap bahwa Cerpelai Spirit itu ingin memberinya beberapa darah True Mythical Beast. Dowling pun tertawa kesenangan dan berterima kasih banyak kepadanya. Bagi Dowling, memalukan jika dia mengambil sesuatu yang sangat berharga. Secara tiba-tiba, batu berjatuhan dari langit-langit. Kondisi itu tidak bagus karena tempatnya akan runtuh. Dowling dan Cerpelai Spirit pun berlari secepat mungkin untuk meninggalkan ruangan tersebut. Cerpelai Spirit masih sempat menoleh ke belakang untuk melihat tulang Mythical Beast yang hancur akibat batu yang jatuh. Setelah berlari, Dowling menjadi kelelahan. Dia sedikit ngos-ngosan. Menurut Dowling, jika mereka keluar sedikit lebih lambat, maka mereka akan terkubur bersama tulang Mythical Beast di ruangan itu. Cerpelai Spirit dan Dowling sama-sama kelelahan, dan Dowling mengajaknya untuk beristirahat sebentar di sana. Kemudian, Dowling berkultivasi untuk memulihkan tenaganya. Dowling berpikir bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi, karena besok adalah batas waktu ujian percobaan. Sekarang dia tidak mempunyai token yang banyak, tetapi Dowling merasa bahwa jumlah peserta yang masih bersaing terlalu tinggi. Pada saat memulihkan tenaganya, dia mendengar sebuah suara yang terdengar ngorok. Karena penasaran, Dowling langsung menoleh ke arah suara tersebut. Suara yang terdengar itu berasal dari tidurnya Cerpelai Spirit yang pulas. Dowling mengira bahwa Cerpelai Spirit tidak meminum darah Mythical Beast, tetapi dia cuma ingin memakan buah fisik. Darah Mythical Beast mengandung energi yang hebat. Orang biasa perlu menyaringnya sebelum mengkonsumsinya agar kekuatan mereka meningkat secara substansial. Namun menurut Dowling, Cerpelai Spirit bisa mengkonsumsinya tanpa konsekuensi. Dowling ingin tahu jika Cerpelai Spirit mempunyai semacam hubungan dengan Mythical Beast. Dowling melihat tubuh dari Cerpelai Spirit mempunyai energi ungu. Dowling berpikir bahwa darah itu pasti mengandung atribut Yin. Dowling memanggil Cerpelai Spirit dengan sebutan pria kecil. Menurut Dowling, jika dia berhasil menyuling darah Mythical Beast, maka tubuhnya akan mempunyai atribut Yin dan Yang. Jika dia berhasil, maka dia akan bisa menggunakan teknik Yin Yang Palm. Meski Dowling tidak tahu dengan tepat jenis dan jumlah kekuatan yang dimiliki oleh teknik itu, namun kesulitan memahami teknik Yin Yang Palm membimbing Dowling untuk percaya kalau teknik itu akan luar biasa kuat jika dia juga menemukan bagaimana cara menggunakannya. Dowling melihat bahwa pria kecil itu telah tidur nyenyak untuk sementara waktu. Dowling mungkin juga akan menggunakan kedamaian dan ketenangan di goa tersebut untuk memurnikan darah Mythical Beast. Tidak mau menyiapkan waktu, Dowling pun memulainya dengan segera. Dowling berpikir bahwa darah Mythical Beast sangat mengerikan. Energi yang mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai yang pantang menyerah. Tekanan di dalam tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Tetapi Dowling harus menahan rasa sakit itu.
karena menurutnya proses pemurnian harusnya hampir berakhir. Tiba-tiba dia berteriak dan mengatakan bahwa dia bisa memurnikan apapun sekarang juga. Teriakannya dibarengi dengan sebuah ledakan aura ki di sekitarnya, dan bahkan ledakan aura ki tersebut sampai membangunkan si pria kecil. Dowling merasa seperti luar biasa. Tubuhnya terisi dengan kekuatan. Rasanya seolah-olah potensi di tubuhnya terbuka sepenuhnya. Tidak lama Dowling pun sadar bahwa si pria kecil sudah bangun dari tidur pulasnya. Karena hari sudah malam, maka Dowling berniat pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Dia pun berpamitan dengan pria kecil, tapi mata pria kecil melihat ke arah lain. Dowling yang penasaran melihat ke arah tersebut. Di sebelah sana ternyata tumbuh bambu hijau, dan sepertinya si pria kecil menginginkan bambu tersebut. Dowling mengatakan bahwa dia akan mendapatkan bambu itu untuknya, lalu menawarkan agar pria kecil dan bambu hijau itu untuk tinggal di dalam cincin penyimpanannya. Setelah memenuhi permintaan pria kecil, Dowling pun keluar dari gua tersebut. Dia merasa bahwa udara di luar sangatlah segar. Secara tiba-tiba, ada sebuah badai yang menerpa di sekitarnya. Dia menjadi penasaran dari mana asal badai itu. Kemudian, datanglah sebuah burung yang berwarna orange. Burung itu mengatakan bahwa tubuh Dowling tidaklah buruk. Tubuhnya adalah yang terbaik yang pernah ditemui burung itu saat berada di arena ke-10. Dowling berpikir, apakah burung itu adalah burung Scarlet Fire? Dowling kemudian teringat dengan peringatan Ye Yun sebelumnya, bahwa jika dia bertemu bis semacam itu, maka Ye Yun meminta agar jangan pernah melawannya. Melihat Dowling terdiam, burung itu berpikir apakah dia menakuti Dowling. Lalu Dowling menanyakan apa yang diinginkan oleh burung tersebut padanya. Burung Scarlet Fire mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki lowongan di dalam budak perangnya. Dia meminta Dowling untuk mengikutinya dan akan membuat ketenaran Dowling terbawa ke masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.